Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu sendiri yaitu Lydia Aprilia. Di sini Ibu akan menyajikan sebuah materi yang berada di kelas 4 semester 1. Kita akan masuk ke tema 2 yaitu mengenai selalu berhemat energi. Sedangkan subtema 1 yaitu sumber energi. Untuk pembelajaran yang akan kita mulai yaitu menggunakan pembelajaran pertama mengenai mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga IPS. Kita langsung bisa masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, ada yang sudah pernah tahu apa itu matahari dan apa itu sumber daya alam, serta apa yang dinamakan dengan gagasan pokok atau pendukung. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan atau menyajikan materi mengenai sumber energi, sumber daya alam beserta gagasan pokok pada teks bacaan Kisah Ali si Biji Jagung. Di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan video pembelajaran atau media pembelajaran agar kita bisa memahami lebih detail apa itu yang dinamakan sumber daya alam, sumber energi matahari, beserta gagasan pokok pada teks bacaan. Langsung aja, kalian bisa melihat video yang Ibu tampilkan sebagai media pembelajaran. Lanjut, di sini adalah video energi matahari. Anak-anak, apa sih yang dinamakan sumber energi matahari? Sumber energi matahari adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanasan surya, listrik panas surya, dan arsitektur surya, serta fotosintesis buatan. Sedangkan untuk energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas dan juga cahaya matahari sendiri. Anak-anak dapat kalian lihat pada video ini yaitu ada gambar matahari dan juga ada gambar manfaat-manfaat matahari. Jadi, manfaat sumber energi matahari pada kehidupan manusia sehari-hari yaitu dapat memberikan penerangan, menguatkan tulang, memberikan vitamin D, serta dapat menghasilkan listrik dan juga dapat mengeringkan pakaian serta ikan asin. Banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari dari energi matahari tersebut. Sedangkan manfaat energi matahari bagi tumbuhan sendiri yaitu membantu pencahayaan untuk penglihatan dan makanan seperti fotosintesis pada tumbuhan. Selalu melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau dapat menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Yang kedua yaitu menjaga temperatur tumbuhan. Matahari berperan untuk membantu tumbuhan dalam menjaga kestabilan temperatur yang diperlukan untuk mentransfer air agar stabil dan seimbang. Tumbuhan akan menyerap air dari tanah melewati akarnya, lalu menguapkannya melalui daun. Jadi, guna sinar energi matahari dapat dimanfaatkan bagi tumbuhan, ada juga untuk memberikan warna hijau pada tumbuhan. Adapun membantu pertumbuhan bunga dan daunnya. Yang terakhir yaitu mengeringkan tanah pada pepohonan atau juga tumbuhan yang menggunakan tanah agar menjadi tetap subur dan juga bisa menghasilkan tanah yang dapat dikeringkan. Dapat kalian lihat pada gambar di dalam video, di situ ada orang sedang mengeringkan pakaian dan juga ada orang sedang mengeringkan ikan asin. Jadi di dalam gambar tersebut, dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari sangat dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya contoh tadi, untuk sumber energi matahari yang digunakan manfaatnya bagi tumbuhan. Di sini ada contoh gambar fotosintesis
Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak akan melakukan fotosintesis. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa lihat video di sini, yaitu mengenai sumber daya alam. Apa sih yang dinamakan sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam atau yang disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi anak-anak, mengenai sumber daya alam itu dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Dalam artian jika digunakan, mereka tidak akan cepat habis. Contohnya yaitu seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan juga mikroorganisme lainnya. Untuk sedangkan bagian yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus mereka akan cepat berkurang dan tidak dapat diperbarui. Salah satunya yaitu contohnya adalah bahan-bahan galian atau barang tambang. Dapat kalian lihat pada video ini, di sini ada gambar yaitu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ibu jelaskan lagi bahwasannya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu bisa disebut juga kadang emas, tembaga, tambang, atau galian-galian lainnya. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu bisa diolah kembali sehingga tidak akan berkurang. Contohnya adalah hewan, ada juga tumbuhan, seperti itu. Adapun sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu juga dibagi menjadi dua. Salah satunya yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Dapat Ibu jelaskan di sini bahwa sumber daya alam hayati atau biotik yaitu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Untuk yang sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Merupakan prosedur atau penyusunan utama dari rantai makanan. Itu merupakan sumber daya alam yang alami atau hayati, itu juga dapat dibagi menjadi dua yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan di sini kita akan membahas lagi sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu berasal dari benda-benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang lainnya. Seperti emas, logam, tembaga, tambang, seperti itu. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu jelaskan lagi yaitu gagasan pokok yaitu sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Gagasan pokok terdapat dari awal atau akhir paragraf. Gagasan pokok memaparkan topik utama, membahas dari sebuah teks paragraf. Nah, kemudian untuk gagasan pendukung sendiri yaitu merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan berhubungkan kalimat yang lain.
Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pendukung ini adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui di mana letak dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks paragraf, yaitu caranya menggunakan trik. Kalian harus membaca teks dengan cermat. Dengan cara ini, kalian bisa memperhatikan dari awal dan akhir paragraf saja. Misalnya, di kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya adalah gagasan pendukung. Kemudian yang kedua yaitu temukan garis besar. Caranya yaitu pada saat yang sama kita akan menemukan inti gagasan paragraf, disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yakni inti atau topik utama sebuah teks. Untuk yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan dari semua isi bacaan paragraf yang ada pada kalimat tersebut. Dapat kalian lihat di sini ada kisah Ali si biji jagung. Pada teks ini atau teks di buku siswa kalian dapat kalian cari dengan menggunakan trik tadi mengenai kisah Ali si biji jagung yang mana merupakan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung sendiri. Kalian bisa amati dalam teks ini, kalian baca terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu tutup untuk materi ini. Kita akan membahas tujuan pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi, setelah Ibu menutup materi tadi, di sini apa ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kalian bisa membentuk kelompok terdiri dari 3-4 orang. Baik anak-anak, jika kalian sudah kumpul dengan kelompok kalian yang kalian pilih tadi, di sini Ibu akan memberikan lampiran soal untuk didiskusikan. Sedangkan untuk lembar jawaban sendiri kalian bisa ambil di meja buku guru yang Ibu telah siapkan. Di sini kalian berdiskusi mengenai soal materi sumber energi matahari, sumber daya alam beserta gagasan pokok dan pendukung pada teks si Ali si biji jagung. Kalian diskusikan sesuai dengan kemampuan kalian beserta kelompok kalian. Jika kalian merasa kesulitan dalam persoalan yang Ibu telah berikan, kalian bisa langsung tanya ke Bu Guru. Nanti Ibu akan membantu dan Ibu akan berkeliling di tiap kelompok bagaimana cara kalian mengidentifikasikan mengenai soal yang Ibu berikan. Baik anak-anak, akhirnya kalian sudah membentuk kelompok dan telah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Di sini kalian akan mempresentasikan hasil belajar diskusi dengan kelompok kalian. Setiap kelompok harus menyajikan presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian untuk kelompok lain, Ibu harapkan kalian merangkum isi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok lain. Baik, terima kasih untuk tiap kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil belajarnya atau hasil diskusi kelompoknya. Dan di sini untuk kelompok A sampai C, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Namun di sini Ibu akan mengevaluasi lagi dari hasil kelompok diskusi kalian atau jawaban kelompok diskusi kalian. Baik, di sini Ibu akan memberikan penguatan bagi siswa-siswa atau kelompok-kelompok yang sudah maju bahwa presentasi kalian merupakan presentasi yang terbaik. Jadi di sini Ibu akan mengevaluasi lagi mengenai materi yang telah kita bahas. Untuk sumber energi yaitu tadi apa? Bisa dijelaskan kembali? Ya, benar bahwa sumber energi itu adalah sumber energi atau sumber cahaya dari sinar matahari. Sedangkan untuk sumber daya alam, ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber yang berasal dari seluruh alam. Intinya bahwa sumber daya alam juga dibagi menjadi
Iya benar, ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya bisa dijelaskan? Ya benar sekali. Jadi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu tembaga, logam, ya seperti bahan galian. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan ataupun hewan serta sejenisnya. Dan untuk teks bacaan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat kalian cari menggunakan teks-teks panduan lainnya. Di dalam gagasan pokok pasti ada gagasan pendukung. Gagasan pokok yaitu dari akhir atau awal kalimat itu pasti akan menjadi sebuah gagasan pokok. Tinggal kalian cari dari gagasan pendukung sendiri. Baik anak-anak, untuk penjelasan Ibu sekian sampai di sini. Untuk kegiatan penutup, Ibu akan serahkan pada Pak As'ad Nasrullah. Silakan Pak As'ad Nasrullah.